مرحبا أهلا النوادي. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فالتقوى وصية الله تعالى للأولين وللآخرين وشعار المؤمنين ودثار المتقين. Alhamdulillah, puja syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana wa Qurratu Ayunina Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala al-muhaddithun lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata wajada ahlal madinati lahum aidani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah memiliki dua hari raya. Yal'abuna fihima. Dua hari raya tersebut kegiatannya adalah banyak melakukan hal-hal yang sifatnya permainan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti dua hari raya yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat Madinah Al-Munawwarah dengan dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sebagaimana yang Nabi sabdakan, wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitr wa yauman nahri. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan kepada kalian dua hari raya yang lebih baik dari hari raya kalian, yaitu yaumal fitr wa yauman nahr. Hari raya yang pertama adalah Idul Fitri dan hari raya yang kedua adalah Idul Adha. Ini adalah anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih izinkan kita bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, dan sampai saat ini kita berada di Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, sebagai refleksi puncak rasa syukur atas nikmat dari Allah yang telah mengizinkan kepada kita sebagai hambanya untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, inilah karunia Allah, rahmat Allah, maka hendaklah mereka berbahagia, dan itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat fata'arradu laha la'alla ahadakum ayyusibahu minha nafhatun la yashqa ba'daha abada.
Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hari-hari istimewa yang Allah limpahkan karunia-Nya di hari tersebut. Maka hendaklah kalian bersyukur dengan hari ini. Sambutlah hari ini sebagai bentuk rasa bahagia dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala telah mengizinkan kepada kita dan telah memberikan petunjuk kepada kita dan telah memudahkan kepada kita sehingga kita mampu beribadah kepadanya, terutama ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang mendapatkan satu anugerah dari Allah di hari-hari istimewa tersebut, maka orang itu tidak akan celaka selama-lamanya. Qala al-ulama, al-imam Ibnu al-Arabi, summiya 'idu 'idan li'annahu ya'udu kulla sanatin bi farahin mujaddadin. Dinamakan hari raya dengan kata Id yang artinya kembali, karena setiap tahun hari raya itu akan kembali lagi membawa kebahagiaan yang baru. Inilah bentuk kebahagiaan kita. Kita telah mencapai hakikat kebahagiaan jika kita telah melaksanakan ibadah sebaik-baiknya kepada Allah di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan, sebagaimana janji yang telah Nabi berikan kepada kita. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keimanan, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisabah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan sebagaimana juga Allah bentangkan kasih sayangnya, Allah limpahkan ampunannya, dan Allah bebaskan hamba-hambanya dari api neraka di bulan suci Ramadan, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkun minan nar. Di bulan suci Ramadan awalnya adalah kasih sayang Allah, pertengahannya adalah ampunan Allah, dan akhir dari bulan suci Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Hakikat kebahagiaan di hari raya Idul Fitri bukan bersifat duniawi semata, tapi hakikat yang sebenarnya bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, Allah telah mudahkan langkah kita, Allah telah mudahkan diri kita sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Maka wajib kita syukuri nikmat ini dengan kita menutup zakatul fitr sebagai penyempurna daripada ibadah puasa kita, sehingga kebahagiaan yang kita rasakan di hari raya ini bukan hanya dari kalangan-kalangan tertentu, tapi juga dari golongan fuqara wal masakin, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr karena ada dua alasan. Yang pertama adalah tuhratan lisaim, yaitu mensucikan daripada orang-orang yang telah berpuasa, dan yang kedua tu'matan lil masakin, juga zakat fitrah berfungsi sebagai bentuk makanan pokok bagi orang-orang fakir miskin, sehingga di hari raya ini kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan kebahagiaan yang sama, merasakan kesenangan yang sama. Inna hadzal yaum yaumul farah was surur, karena sesungguhnya hari ini adalah hari kebahagiaan, hari kesenangan bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Di hari ini punya adab dan etika. Adabul Idul Fitr, di antara adab-adab yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjalani hari raya Idul Fitri, yang pertama yustahab al-iktisal wat tatayyub qabla khuruji ilal musalla. Beliau sebelum pergi ke tempat solat untuk melaksanakan hari raya atau solat Idul Fitri, beliau mandi terlebih dahulu. Beliau menggunakan minyak wangi sebelum beliau datang ke tempat solat untuk melaksanakan solat Idul Fitri. Sebagaimana riwayat dinyatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu yaumal fitr qabla khuruji ilal musalla. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di pagi hari,
di subuh hari di hari raya Idul Fitri, sebelum beliau melaksanakan solat di hari tersebut, beliau mandi terlebih dahulu dan menggunakan minyak wangi. Adab yang kedua, yakni sebelum ia berangkat menuju ke tempat solat, yustahab al-aklu qabla al-khuruji ilal musalla, disunnahkan sarapan pagi walaupun hanya beberapa butir kurma atau hanya memakan kue, maka itu adalah hal yang disunnahkan di hari raya Idul Fitri. Sebelum kita berangkat solat, maka kita telah sarapan pagi, sebagaimana riwayat yang dinyatakan oleh Anas bin Malik. Ia mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal fitr la yaqdu ilal musalla hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam, sebelum beliau pergi solat hari raya Idul Fitri, atau sebagian ulama mengatakan sebelum melaksanakan solat subuh, beliau telah sarapan pagi beberapa kurma dan beliau makan dengan hitungan ganjil. Adab yang ketiga yaitu bertakbir, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan hari tersebut dan kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas petunjuk yang Allah telah berikan kepada kalian. Semoga kalian menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang keempat yaitu ada'us sholati qoblal khutbati, yakni melaksanakan solat sebelum khutbah di hari raya Idul Fitri. Maka ini disaksikan oleh sahabat bernama Sayyiduna Jabir. Ia menyatakan, syahidtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal Eid fabada'a bis salati qabla al khutbati. Saya menyaksikan Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tiba hari raya, beliau awali dengan solat sebelum khutbah, berbeda dengan solat Jumat yang diawali dengan khutbah terlebih dahulu kemudian solat. Adab yang kelima yakni mukhalafatut tariq. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan ketika pergi solat hari raya, beliau lewati jalan yang berbeda ketika pergi dan kembali pulang, agar tanah yang dilewati untuk kita beribadah kepada Allah, berjalan di atasnya, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ia menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal Eid khalafat tariq, apabila Nabi masuk kepada hari raya, beliau ingin melaksanakan solat di hari raya tersebut, maka beliau pergi di jalan yang berbeda, kemudian kembali pulang di jalan yang berbeda. Adab yang keenam yaitu memberikan at-tahniah, ucapan selamat daripada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Hadis yang diriwayatkan oleh Wathilah ibn al-Asqa, ia menyatakan, laqitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal Eid, saya bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari raya. Faqultu taqabbalallahu minna wa minka, maka saya berkata di hadapan Nabi, semoga Allah menerima amalan kami dan amalanmu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, wa taqabbalallahu minna wa minka, dan juga semoga Allah menerima amalan kami dan amalanmu. Dan adab yang ketujuh yaitu at-tausi'ah 'alal 'iyal fi ayyamil a'yad, yaitu dia melapangkan nafkah di hari raya tersebut, dia hidangkan makanan-makanan yang istimewa di hari raya tersebut. Ini bagian daripada adab-adab dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Fitri maupun di hari raya Idul Adha, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, masru'iyatu tausi'ati 'alal iyal fi ayyamil a'yad, disyariatkan meluaskan nafkah
di hari raya Islam. Maka inilah beberapa adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita meminta kepada Allah semoga Allah ampunkan dosa kita, Allah sucikan hati kita, sebagaimana slogan dan juga simbol daripada hari raya Idul Fitri yang dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam salah satu kitabnya, bahwa makna Idul Fitri artinya kembali suci, kembali bersih daripada sebab ia berpuasa, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Allah bersihkan dirinya layaknya anak yang baru lahir di hari tersebut. Kullu mauludin yulad alal fitrah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan setiap anak yang terlahir dia suci bersih. Maka jangan sampai puasa kita yang sudah kita kerjakan sebulan penuh ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus jaga kesucian ini, kita harus jaga ketaatan ini, kita harus jaga istiqamah di dalam ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala di luar bulan suci Ramadan, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa yang makbul, ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau memberikan satu peringatan kepada kita. Beliau menyatakan dalam salah satu kitabnya Lataiful Ma'arif, man shoma Ramadan, siapa yang telah berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftar asa rabbahu fasiyamuhu alaihi mardud. Siapa yang sudah susah payah dia berpuasa di bulan suci Ramadan sebulan penuh, namun setelah tiba hari raya Idul Fitri dalam hatinya berbisik, dalam hatinya menyatakan di dalam jiwanya bahwa nanti setelah selesai puasa saya punya rencana kembali bermaksiat kepada Allah, maka sungguh beliau katakan puasanya yang sebulan penuh itu mardudun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, sudah memiliki planning dan rencana melakukan kejahatan, artinya kita hanya taat di bulan suci Ramadan, tapi di bulan-bulan lainnya kita kembali melakukan dosa-dosa, kita berencana melakukan kejahatan, maka ini akan menyebabkan puasa kita tertolak menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Semoga Allah terima puasa kita, Allah terima zakat kita, Allah terima solat tarawih kita, Allah terima solat 5 waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum al-karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa lisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala fima amar wantahu amma nahallahu anhu wa hadzar wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabiyhi qadima faqala Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala al malaikati
الملائكة مقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات وأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا والمسلمين اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا مسلمين في الشام اللهم انصر إخواننا مسلمين في اليمن اللهم انصر إخواننا مسلمين في أفريقيا اللهم انصر إخواننا مسلمين في باكستان اللهم انصر إخواننا مسلمين في هند اللهم انصر إخواننا مسلمين في الصين اللهم انصر إخواننا مسلمين في العراق اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلبين اللهم انصر إخواننا مسلمين في تايلاند اللهم انصر إخواننا مسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد